Halo, welcome semuanya. Sorry, baru ini ya, baru live aku. Welcome semuanya. Welcome semuanya. Cepet banget udah langsung live ya. Iya. Oke, malam ini kita ngapain ya? Adakah ide kita malam ini mau ngapain? Mau ngedit kah? Malam ini? Ngedit cuman ngedit apa ya malam ini ya? Apakah kita buka Photoshop ya guys? Apakah kita bakal buka Photoshop? Kita quick edit aja. Ngedit mas boleh. Ngedit apa ya? Cuman ngedit apa? Bingungnya gitu. Kadang tuh oke, kita ngedit. Cuman ngedit apa gitu. Bedah desain kali aja ya. Bedah desain. Desainnya siapa yang mau dibedah? Bikin flyer aja. Flyer apa tuh mas? Mas Kiting. Oke, kita buka Photoshop dulu aja ya. Kita quick edit aja 1 jam ke depan ya. Desain gue mas. jangan personal, yang brand atau apa aja gitu loh. Kita open Photoshop dulu dan mungkin bakal lagging untuk beberapa saat gitu. Jadi ya just have fun aja. Bentar guys, kita buka Photoshop dulu buat ngedit malam hari ini. Kita bakal ngedit sebentar karena weekend, jadi pastinya kita bakal ngedit ya. Terlalu kencang. Ini kameraku ada yang mati satu guys. Apakah udah oke? Lah kan nge-lag kan? Ya nge-lag guys. Nah, seperti ini aja. Gak puasa lu ya bang? Wah, gila. Aku semalam itu nggak sahur guys, tapi tetap puasa. Jadi seharian tuh tidur. Aku udah niat, wah minggu enak nih, minggu bikin konten yang belum sempat aku kontenin. Karena barang dari brand kan banyak banget ya kan. Barang yang dikirimin sama brand tuh banyak banget, belum aku kontenin. Wah minggu enak nih konten. Nah, nggak sahur tuh kebangun 5:30. Ya udahlah lanjut tidur lagi. Udah. Habis itu ya udah seharian tidur. Akhirnya ya aman lah. Ya, malam ini kita bakal ngedit. Cuman ngedit apa? Bisa dikasih tahu bakal ngedit apa ya? Karena aku pun juga masih bingung nih ngedit apakah bakal ngedit untuk yang Ramadan dan lain-lain. Karena kemarin banyak banget yang bilang, "Bang, desain Ramadan" gitu. Cuman desain Ramadan yang kayak gimana? Kita coba cari referensi dulu aja, dan kita bakal recreate dan kita sedikit bedah untuk desainnya ya. Desain Ramadan guys. Oke guys. Sekarang susah cari gas. Ups.
Lightingnya semua cakep banget. Ini lightingnya bagus banget sumpah. Aku sampai sekarang masih belum bisa teknik lighting kayak seperti ini. Mas Pras tuh, Mas Pras Unsafe Design tuh yang jago bikin lighting kayak gini tuh. Desain poster Ramadan. Kita cari dulu ya. Ini simpel banget nih. Simpel bagus. Yang manakah yang mau di... Ini font 1 juta umat BTW. Wah, ini nih. Seru ini kalau dibikin seru ini. Halo Mas ganteng, halo yang cakep. Aduh, apa sih? Nah, itu dah. Ini cakep nih sumpah. Tuh. The Mosque photo was actually made by AI and given little artistic touch using the PixArt. Ini pakai AI ya, BTW ya. Ini pakai AI. Apakah kita bakal recreate desain ini? Tiga-tiga nih Mas ganteng. Udah, biarin teman-teman aja tiga-tiga. Ini desainnya pakai AI ya, BTW ya. Ini udah dikasih keterangan juga. Kalau desain ini tuh pakai AI, terus kemudian di retouch memakai coba guys pakai AI juga. Aduh. Jangan begitu guys. Jangan terlalu mengandalkan AI. Ya, bilang AI ya, bukan AI ya. Beda. Adobe Illustrator sama artificial intelligence itulah pokoknya, beda ya gitu. Apakah kita bakal recreate ini? Ini pakai masjidnya Taj Mahal atau masjid siapa ya ini? Kayaknya Taj Mahal deh, bukan Taj Mahal ya. Lightingnya tuh bener-bener bagus gitu loh, maksudnya satu arah dia dari samping gitu. Taj Mahal apa beneran mahal? Ganti masjidnya apa yang ada di Indo. Bang, gue udah follow. Thank you Eriko udah follow. Welcome ya. Masjid apa guys yang bisa? Kita coba cari yang menjabat. Bang, reaction desain dong. Baru mulai. Gini loh. Mau desain atau mau react? Nah, tuh aku kasih pilihan tuh. Mau react desain atau mau latihan desain. Tuh. Ini aku sebenarnya agak impossible buat bikin ginian ya. React aja bang, latihan desain tuh. React apa latihan desain tuh. Bikin tutorial Photoshop dong bang, mau belajar juga. Nah selama ini aku bikin apa Mas Hariko gitu. Selama ini aku bikin tutorial apa kalau nggak Photoshop? React atau latihan nih? React atau latihan nih? Kita tentukan dulu. Oke guys, kita tentuin dulu aja. React atau kita latihan desain gitu. Nah, yang mudah bang, soalnya masih pemula mau pindah dari Corel ke Photoshop. Tutorial cara memahami perasaan dia bang. Susah, nggak bisa guys. Kita hanya mempunyai satu trik aja susah, nggak bisa. Harus beberapa trik. Latihan kah? Tuh, latihan ya. Oke, latihan. Mas IM-nya pakai apa? Pakai TinHive C3. Cek aja di marketplace tuh, TinHive C3.
Itu yang aku pakai IM ya. Yang murah yang bisa aku rekomendasi adalah ada CCA Polaris karena aku pakai juga. Sampai sahur kan bang? Enggak dong, enggak sampai sahur dong. Saya juga butuh istirahat guys. Saya juga butuh istirahat. Nah, gini aja. Nah, tuh nggak kelihatan lagi. Kocak. Duh, ini kekunci guys. Nih, aku ada milestone. Jadi kalau misal teman-teman mau ngisi ya silahkan diisi guys. Sebagai bentuk support. Oh gitu aja, simple. Mau support gak usah nge-give, dah langsung. Saweriha, itu simple itu. Sebagai bentuk support ya guys ya. Lo pakai Streamlabs bang? Iya pakai Streamlabs Mas Yes. Sampai sahur lah bang? Enggak sampai sahur, Sampai jam 12 paling. Aku quick design aja. Kita cari poster manipulation. Ya manipulation tapi pakai AI. Itu hitungannya poster manipulation nggak? Kalau nyari aset atau render pack JKT48 di mana bang? Aduh nggak tahu lagi. Nggak tahu guys. Seriously nggak tahu. Nice. Nah gini biar kelihatan tuh. Pakai AI apa bang? Nggak pakai AI, aku jarang pakai AI. Sejujurnya aku jarang pakai AI. Tuh, jadi manipulation tuh kayak gini. Tuh, dari apa namanya? Dari bahan-bahan mentah seperti ini di apa namanya? Di manipulate jadinya kayak gini. Bisa fotonya dihapus aja bisa. Nggak fokus guys. Absen Mas Chan, halo Mas, resah kreatif. Jadi tuh manipulate tuh kayak gini. Jadi yang awalnya tuh kayak gini, jadi kayak gini. Ini bisa lightingnya bisa nyatu gini ya, gimana caranya ya? Aku tuh nggak pinter-pinter banget guys. Jadi kadang tuh masih kagum sama buatan orang gitu loh. Yang bisa ini manipulate kayak gini tuh kayak kok bisa ini bikinnya gimana gitu loh. Manipulate tuh yang paling penting sebenarnya dan paling susah tekniknya adalah dengan ambience-nya tuh sama gitu loh. Jadi dari arah datangnya cahaya, kemudian refleksi yang ada di objek dan lain-lain itu yang susah. Cara buat coba buat kayak gitu. Nah ini aku lagi memikirkan gimana caranya. Kadang tuh aku ngeliat kayak gini tuh kayak ini gimana ya cara bikinnya ya? Itu loh, paham gak sih? Kayak masih mengawang-awang gitu loh. Kalau misal aku tidak bisa pun, aku pasti bilangnya tidak bisa gitu loh. Nggak yang memaksakan. Tuh, ini wajar. Bisa gini tuh. Cek dah, ini cakep banget sumpah. Bisa gini loh. Ini gimana teknik lightingnya? Ini orang pun nggak tahu kalau ini editan guys. Masih ketiga nggak live affiliate nya? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Biar bisa manipulate harus belajar berapa bulan? 3 bulan paling minimal menurutku.
3 bulan paling minimal. Ini bisa. Sumpah ini gimana cara bikinnya anjir. Yang paling keren tuh apa coba? Dia refleksi lampunya itu di bagian part-partnya si ATV-nya itu cakep gitu loh. Bukannya yang jago manipulate itu yang kemarin ditangkap ya, manipulat bertilit. Iya. Gak ada yang bisa diandalkan dari negara ini, guys. Sumpah. Jujur ya, aku tuh semenjak beberapa tahun yang lalu tuh kayak semua instansi tuh membuat website sesimpel website aja ya, nggak usah yang lain-lain. Sesimpel semua tuh go online dan harus online gitu. Kayak aku nggak percaya di sana. Kayak ya tahu sendirilah kualitas website. Aku cuma ngomongin fakta ya, bukan gimana-gimana. Ada gagal upload lah, ada bug inilah, bug itulah, capek aja. Gak ada bener-benernya, sumpah. Sekali aja bener gitu loh. Kenapa sih gitu loh. Hari-hari kok. Isinya beritanya korupsi mulu. Aduh korupsi, aduh banyak-banyakan. Korupsinya dapat berapa? Gila ya, negara udah dibuat mainan kayak gini. Nggak ada gitu yang tegas gitu, maksudnya yang satu orang yang tegas buat gimana caranya ini tuh biar beres semua gitu loh. Nggak ada. Isinya mafia semua. Udahlah, atur dah. Mas, halo. Bang, gampang. Layar deep di tanahnya bagus banget tuh. Iya, deep di tanahnya tadi yang itu ya. Nasionalisme, quote on quote ya. Makan tuh nasionalisme. Yes. Gak tahu lagi. Sumpah, di titik ini aku udah kayak, bukan di titik ini ya, kayak udah beberapa tahun terakhir sebelum kejadian yang banyak pun aku udah kayak udahlah atur lah, yang penting aku kerja sesuai yang aku mau, jangan diatur, jangan dipalakin gitu. Aku tuh paling jarang untuk ngomen kinerja pemerintah di media sosial ya, paling jarang. Dan hampir nggak pernah. Kayak ya udah gitu. Capek gitu. Lebih mending mandem sendiri apa sih gitu loh. Karena aku pun juga melihat dari berbagai sisi gitu loh. Teman-temanku ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang terjun di dunia politik juga gitu. Kadang aku ngobrol tuh dari sisi mereka tuh penilaian tuh bagaimana gitu loh. Jadi aku kadang menyimpulkannya pun juga nggak berani yang gini-gini. Kadang cuman aku padam sendiri. Oh gini tuh, oh gitu tuh. Makanya di titik kayak aku tuh ya udah, mau sampai kapan? Gitu. Negara kayak gini terus, nunggu hancurnya aja. Makanya daripada nunggu kapal hancur, mending kita nyiapin skoci nggak sih? Itu sih. Bang, udah bang. Apa nih? Nggak, ini sebenarnya kita nge-react desain tapi sambil curhat dikit gitu. Sumpah ini cakep banget. Ini gimana? Ini bisa jadi kayak gini. Sumpah ini gak bisa dikerjain dalam 1 hari gak sih? Kalau belum jago gitu loh.
Ini sebenarnya harus ada refleksi nih sebenarnya di bagian sini. Cuman ya, apalagi tidak bercerita, sekalinya bercerita bahas negara, susah cuy. Sumpah. Kayak capek gak sih gitu loh, tiap hari dengar berita korupsi gitu loh. Gitu loh. Yang di bawah diteken, yang tengah kecepit, yang atas bancakan uang negara gitu loh. Nah, itu fakta gitu loh. Faktanya seperti itu ya kan? Jangan nyalahin rezim ini, rezim itu. Semua tuh sama aja. Sama aja. Semua pasti ada kejadiannya gitu loh. Setiap rezim itu pasti ada kejadiannya. Mau di era kepemimpinannya siapa pasti ada kejadiannya, pasti. Jangan terlalu fakta bang, nanti kena beda takutnya. Aduh. Disuruh bikin gitu gak ada 1 jam sih mas, paling gak gue kerjain. Berat. Sampean kata kesel lah karena aku memang mukanya kayak gini sih sebenarnya sih, muka capek gitu loh. Sebenarnya ya gak capek-capek banget gitu loh. Aku seharian nih tidur karena kemarin lupa sahur, makanya biar kuat tidur aja dah udah. Semalam tuh aku lupa sahur, bangun jam 5:30, jam 5 atau 5:30 gitu. Kita cari-cari dulu guys. Sebenarnya mainan Photoshop tuh yang aku kasih ke kalian dan aku kasih tips ke kalian melalui video ataupun whatever lah, itulah yang kalian lihat. Itu cuman bagian permukaannya doang. Sebenarnya tuh mainan Photoshop tuh bisa jauh lebih gokil lagi gitu loh. Kalau misal kalian bisa menguasai itu gitu loh. Contohnya kayak gini aja deh. Nggak usah yang dalam-dalam, ini kayak gini aja. Kalau misalnya kalian bisa menerapkannya seperti ini, tuh kalian udah gitu loh. Dan ini pun juga bukan bang bagaimana caranya bikin kayak gini lagi. Ini dipakai teknik banyak banget gitu loh. Nggak hanya cuma 1-2 teknik yang dipakai. Itulah kenapa aku waktu itu bilang yang dipelajari itu tekniknya gitu loh. Jangan konsepnya kayak gini, tapi tekniknya nggak dipelajari sama aja gitu loh. Oke lah konsep kayak gini, nah bikinnya kayak gimana? Pasti butuh teknik ya kan? Gitu loh. Gen Z merana di kondisi sekarang dan perkembangan teknologi yang gila-gilaan. Susah. Kita tuh mau maju tuh nggak bisa. Selama seperti kata Coki Pardede ya, selama di baygon ada tulisannya jangan diminum, kita nggak bakal maju guys. Sama satu. Selama kloset yang ada di IKEA ataupun di Informa ada tulisannya ini untuk display jangan dicoba, kita nggak bakal maju guys. Serius. Ini loh, aku nggak habis pikir. Kemarin sempat melihat ada display kloset tulisannya ini untuk display bukan untuk dicoba. Maksudnya dicobanya tuh diberakin gitu loh. Kalau dicoba duduk sih nggak mungkin dong ada tulisannya kayak gitu dong. Dicoba kok bisa? Warganya aja biar bisa display. Iya itu loh. Makanya kayak kok bisa punya pemikiran yang apa ya namanya ya? Wah ini coba nih dibedakin coba. Ya, enggak kayak gitu guys. Gitu loh. Bang pernah nyoba Stalgrants nggak? Pernah dulu. Apa yang membuat tiba-tiba Pak Satu ini membahas negara Konoha? Nggak tahu tadi. Apa ya tadi ya? Triggernya apa ya? Oh ini tadi si Mas siapa tadi? Mas siapa tadi yang bilang ya?
Siapa ya? Tadi itu gini, Mas, itu kan apa namanya? Teknik manipulate. Sebenarnya yang paling pintar manipulate itu adalah pemerintah. Bukan pemerintah sih, yang paling manipulate adalah yang kemarin yang manipulate Pertalite gitu. Iya, manipulate Pertalite gitu. Nah, tuh triggerku. Tadi dia ngomong-ngomong gitu loh. Ada fever nggak? Manipulate Pertalite tadi. Kemarin tuh aku sempat kepikiran apa bikin desain manipulate aja ya, manipulate tentang si oplosan ini. Dan sumpah ini statement yang menurutku ya, ini jujur ya, statement yang menurutku tuh astagfirullah banget gitu loh. Kayak kita tuh rakyat tuh gak goblok-goblok banget gitu loh, maksudku. Ini jujur ya, kemarin tuh ada statement gini, Pertamina itu ngeblending, bukan mengoplos. Kalau mengoplos itu ilegal, kalau ngeblending itu secara resmi. Lah, itu cuma dipindah bahasa doang dari bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Apa bedanya blending sama oplos? Padahal in the end of the day sama-sama kecampur itu dari tekniknya gitu loh. Kayak dia membuat statement seperti itu seolah-olah tuh masyarakat tuh gak paham gitu loh. Kayak beliau itu pejabat negara, kenapa bisa membuat statement seperti itu? Berarti itu kenapa dia sesantai itu ngomong kayak gitu? Sehari-hari pun dia juga terbiasa ngobrolin seperti itu. Yang mana itu adalah kan kata-kata diplomatis, hanya untuk menenangkan yang mendengar gitu loh. Sebenarnya sama aja. Kalau ada UU perampasan hak aset buat koruptor dibisikkan gitu, menurut sama gimana? Setuju. Itu loh. Kita tuh bukan mengoplos tapi ngeblending. Apa bedanya? Sama-sama dicampur dari A dan B, itu dicampur gitu loh. Apa bedanya? Sejujurnya itu kayak statement ini apa? Mau membodohi apa lagi gitu. Cuman aku diem aja. Sama ini, ngomong-ngomong tentang perampasan hak aset. Oke. Ini pertanyaan goblok aja ya, guys. Pertanyaan segoblok-goblokku. Pertanyaan goblokku. Nih, udah ketangkap nih beberapa tersangka yang korupsi. Ada berapa T lah, bebas. Banyak banget. Nah, ketika ketangkap, uang yang dikorupsi itu lari kemana? Apakah lari ke negara kembali, ditarik ke negara kembali, atau tetap di pelaku? Nah, yang jadi pikiranku tuh dari kemarin tuh itu. Karena ini pertanyaan goblok aja, karena aku belum baca semuanya dan peraturan dan lain-lain ya kan. Ini goblok-goblok memahami. Ini kalau udah ditangkepin nih, udah. Nah, uang itu kemana? Apakah uang itu yang katakanlah 900 T lah katakanlah, itu apakah uang itu statusnya di tersangka atau dibalikin ke negara atau bagaimana? Nah, itu yang masih jadi pertanyaan. Misal kembali ke negara, dikorupsi lagi dan berputar gitu lagi, sama aja. Iya, sama aja gitu loh. Lari ke negara mas, jadi pemerintah tuh punya RU Bahasan. Apa tuh RU Bahasan? Nah, gini kan aku ada insight nih, nggak tahu nih. Aku ada insight nih. RU Bahasan, rumah penyimpanan benda sitaan negara. Oke. Nah, oke. Apakah yang rumah penyimpanan benda sitaan negara? RU Bahasan. RU Bahasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan benda sitaan. Tipe lagi. Termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim. Oke. Nah, dari 900 itu, apakah semuanya dirampas? Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Kita ngomongin satu kasus saja. Apakah dari 900 T itu, apakah semuanya dirampas atau hanya sebagian? Karena itu kan dugaan kan, masih kan.
uh, apa namanya, kerugian negara sekitar sekian dan korupsi sekian 900 T katakanlah. Apakah yang diserahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan itu semuanya atau bagaimana? Pasti kan uangnya pasti udah kepake nih buat ini itu nih, gitu kan. Nggak mungkin dong masih disimpan korupsi, disimpan aja, nggak mungkin dong. Gitu loh. Lebih ramai daripada barisan. Lah ini viewsnya berapa, aku takut. Gitu. Nah, sebenarnya, kenapa aku bilang seperti ini? Karena aku nggak tahu alurnya, dan mungkin teman-teman yang memahami hukum itu pun tahu alurnya gitu, kayak Mas HR tadi larinya ke negara gitu kan, tahu. Nah, aku kan nggak tahu nih, dan mungkin banyak orang yang nggak tahu juga. Seharusnya dari negara itu kayak dikasih tahu gak sih kayak alurnya. Oh ini kasusnya seperti ini, yang diserahkan ke negara ini, di Aerobasin ini, terus dikembalikan lagi ke sini, alurnya gini-gini. Kayak ditransparansi aja gak sih? Menurutku ya. Jadi biar tahu nih alurnya kemana gitu loh. Jadi kalaupun uangnya udah kepake buat beli objek, objeknya yang disita sebagai barang bukti. Oh gitu, aset ya. Jadi totalnya kalau misal dibeliin ini juga kena sita ya. I see. Oke, I see. Oke. Berarti balik ke sini ya, balik ke nanti dibalikin ke rumah penyimpanan benda sitaan. Nah, dari sini apakah balik ke negara atau dilelang? Nah, karena kan banyak sekali tuh aku mendengar beberapa benda-benda sitaan negara yang dilelang tuh. Nah, itu bagaimana tuh? Ketika dilelang, masuk lagi. Join Fiverr worth gak mas? Biasanya desain sosmed tapi gak tahu di Fiverr open apaan. Nah, cari pasarnya aja, kayak misal desain feed dan lain-lain. Banyak kok yang buka kayak itu. Mas mau nanya, pas bikin konten bedah desain, ada gak pihak yang gak suka desainnya dibedah? Sejauh ini itu aman-aman aja. Tapi ada pihak yang tidak suka, tapi tidak secara terang-terangan ngomong ke aku kayak aku gak suka. Makanya aku berhenti untuk konten bedah desain. Karena apa? Karena larinya ke etika gitu loh. Ibaratnya nih, dirimu udah bikin desain masakan yang enak, tapi tiba-tiba aku nggak usah jauh-jauh deh. Chat time katakanlah, chat time itu kan laris banget kan. Tiba-tiba aku bikin ini dia resep chat time yang sesungguhnya gitu. Kita bikin sendiri di rumah dan kita upload. Sebenarnya sih nggak ada masalah, cuman balik lagi ke etika. Apakah si chat time-nya bakal bangkrut setelah kita bedah resepnya? Enggak juga, tetap pasti ada pasarnya gitu. Apakah yang kita buat ini sama persis plek-ketiplek apa yang dijual oleh chat time? Enggak juga gitu loh. Jadi jatuhnya adalah kita meniru tapi tidak meniru 100% gitu loh. Ada pihak yang tidak suka gitu loh. 139 bro. Tapi ada beberapa aset yang diatasnamakan orang lain. Apakah itu juga termasuk disita mas? Nah itu dia, makanya aku nggak tahu nih kayak gitu nih. Ada wewenang KPK buat menyelidiki sampai situ, dan kalau terbukti itu bakal masuk ke aset sitaan. Oh iya, kayak ketarik gitulah ya. Intinya semua yang sudah dikorupsi, kemudian ini konklusinya ya. Setelah misal nih katakanlah 900 T nih, kemudian jangan ngomong 900 T dah, ngomong aja 900.000 lah gitu, biar kita tuh make sense gitu dan kita relate gitu lah ya. Kita relate ya kan. Kita korupsinya 900.000, kemudian 200.000-nya itu dibuat makan. Kalau makan nggak bisa ya, dibuat 200.000 itu dibuat beli keyboard lah contohnya lah, buat beli keyboard nih 200.000. Nah berarti nanti keyboardnya itu ikut disita gitu. Kemudian gak relate kalau masih gak bisa ngebayangin betul kan, makanya aku ini mencontohkannya
ratusan ribu aja gitu. Nah 200.000 kita beli keyboard. Nah keyboardnya nanti disita. Kemudian kita beli 200.000 lagi buat beli keyboard, tapi dikasihin ke temen. Nah berarti kan udah hak milik temen kan. Nah ketika nanti kesidak, nanti yang dari teman itu tetap ditarik juga gitu. Kalau aku yang baca ya, yang disampaikan sama Mas AR ya. Pakai mic apa bang? Kondenser atau dinamik? Ini ada dua yang nanya ya. Ini pakai kondenser, pakai press play Podium C. Pernah nyoba Voyager 68 Lightyear Edition nggak bang? Sayang banget nggak bisa wireless. Belum pernah. Memang agak sayang di harganya, tapi nggak bisa wireless. Banyak yang lebih worth it sebenarnya. Bang, kalau edit banyak foto berapa sih resolusi buat post di sosmed biar nggak pecah? Kalau aku pribadi itu PPI-nya di 300. Kemudian resolusinya di 1080 x 1350 gitu. Mic-nya ini kondenser ya, jadi lebih ke pick up. Nah gini tuh kedengeran tuh, masih kedengeran tuh. Dan keyboardku pun masih kedengeran tuh. Tapi masih pro kontra sih mas, di perampasan dan dimiskinkan. Soalnya mesti di komen anak bojone melu sopo. Ya itu kan sudah menjadi resiko yang harus ditanggung atas perbuatannya sih menurutku, dan aku setuju gitu. Banyak kok hal-hal yang banyak kok yang pekerjaan yang halal gitu loh. Emang harus banget korupsi gitu loh maksudku. Kalau misal dimiskinkan, ya udah. Soal anak dan keluarganya nanti bakal gimana, ya itu adalah sebuah konsekuensi atas atas tindakan yang sudah dilakukan. Menurutku sih itu ya. Ya gimana kalau misal nggak mau kayak gitu, ya nggak usah korupsi. Sebenarnya itu kayak sesimpel sebab akibat gak sih gitu loh. Kalau nggak mau kayak gitu ya nggak usah korupsi, simple. Ya kan tergantung lagi yang mau ngedor palu untuk kebijakan itu dan menggedok palu sama peraturannya, siapa yang berani? Oke nih, katakanlah peraturannya gedor palu nih, das. Pasti ada yang lain lagi gitu loh. Pasti ada celah-celah yang lain lagi yang bisa dimanfaatkan gitu, pasti. Intinya nggak bakal kelar. Itu dia. Korupsi buat negara aja berani, masa berkonsekuensi atas perbuatannya nggak berani gitu. Susah. Selama kita kayak gini terus, ya nggak bakal bisa guys. Nggak bakal bisa maju guys. Kalau dibalik pertanyaannya, emang yang korupsi tidak memiskinkan orang? Emang yang korupsi tidak memiskinkan orang? Ya memiskinkan orang. Yang seharusnya hak-hak kita pun bisa, katakanlah bisa untuk yang lebih baik gitu loh. Yang seharusnya duit itu bisa untuk mensejahterakan rakyat, dengan keegoisan para oknum jadi tidak tersalurkan dengan baik gitu loh. Info sahur on the road, aduh. Di rumah aja guys, di rumah aja Mas Bim. Bang buat VT untuk posternya, poster mana? Poster ini bukan posterku, ini dari Pinterest guys. Bapak-bapak banget Jim. Apanya ya bapak-bapak? Biasanya KBK kalah dengan Hamas. Lah, kalau berlindung dengan HAM ya nggak tahu lagi mau gimana. Sebenarnya yang bisa aku ambil dari semua kasus ini itu kayak yang terjadi saat ini. Dengan peraturan yang ada ya. Kita mau melawan atau kita mengikuti arusnya. Mengikuti arusnya berarti kita masuk dan korupsi juga. That's it. Kalau memang kayak gini terus gitu loh, buat apa anjir? Ya tinggal mau yang mana. Bahkan yang dulu pun melawan ikut arus gitu.
yang dulunya ikut melawan sekarang ikut arus. Banyak kok, aku nggak mau nyebutin salah satu, cuman banyak. Yang dulu turun ke jalan sekarang ikut korupsi juga ada. Chan sayap kiri, aduh. Enggak dong. Sekarang tutorial desain kaos gak sih mas? Masih ya. Rekomendasi webcam 200 ribuan nih. Gak bang, nggak ada, 400 ribu yang aku pakai. Nih, pesan ini. Ini bagus nih. Ini bagus. Aku pakai 4 tahun, jalan 5 tahun. Siapa tuh mas? Ada banyak. Yang dulu membela ikut korup juga, semua buta karena kuasa. Itu guys, ini. Itu semua udah di apa ya? Cerita itu sebenarnya ada dan dirangkum dalam albumnya Fish, yaitu Ali Abdilara Insani. Tuh, baca aja. Abdilara. Gara-gara album ini aku jadi tahu, oh ternyata ada ya. Gitu. Ternyata ada yang dulu ikut turun ke jalan, kemudian dia ingin masuk. Nah, ingin masuk tuh bagaimana caranya? Nah, pasti harus ada kendaraan. Kendaraannya adalah partai politik. Nah, terus kemudian dia ya ujungnya fucked up juga gitu loh. Sama kayak yang lain juga gitu loh. Ternyata ada. Setelah aku pelajari ada yang kayak gitu loh. Kok bisa? Tapi juga ada yang tetap konsisten dia di luar dan menggebar-geborkan dan protes tuh ada. Yang benar-benar pure untuk menentang tuh ada. Cuman memang ada oknum aja yang dulunya turun ke jalan, kemudian seiring berjalannya waktu dia malah masuk dan ikutin arus. Aku 5075 rekomen plus gak bang? Aku 5075. Bang kalau korporat sebutkan contohnya enggak ke sana. Laki tidak bercerita. Tapi ada juga yang ngelakuin gara-gara ancaman ya. Banyak lah ya. Lagi tidak bercerita, sekali bercerita dalam membahas agama. Agama lagi, negara. Kok agama sih? Aku 5075 plus rekomen enggak? Aku belum pernah nyoba, tapi aku nggak suka yang exploded, guys. Aku kurang suka 75% exploded. Jadi kalau misal cocok, angkut lah gitu. Di harga segini boleh sih, bagus sih, tapi cuman aku nggak suka exploded. Anda sedang melakukan rekaman, aduh. Mas Beyond GT65 bisa pakai Budin guys? Nggak bisa. Bang kalau corporate tuh lihat porto pelamar yang kayak gimana? Apa yang biasanya mereka cari? Gini. Karena aku juga pernah interview untuk graphic designer di kantorku. Jadi dipasrahkan ke aku yang lihat. Ini aku dari sisiku aja ya. Ngelihat porto pelamar yang kayak gimana. Yang pertama, yang sesuai dengan mood board si kantornya. Gitu. Jadi misal mood kantornya kayak gini. Nah, sebisa mungkin portonya itu mirip-mirip sama yang dipakai oleh kantornya, moodboardnya, atau mungkin lebih bagus lagi gitu, lebih bagus lagi daripada si kantornya. Cuman mirip ya. Oke, yang dari karyanya yang pertama itu, yang kedua, gimana caranya orang sekali lihat itu nggak pusing karena banyak banget orang yang lamar waktu itu membuat portofolionya tuh bagus, keren menurut dia, tapi pusing untuk dibaca. Beda ya, gitu loh. Bagus, keren menurut dia, secara art, secara seni bagus, cuman susah untuk dibaca. Gitu. Nah, itu yang perlu banget diperhatikan. Keren oke, tapi gampang dibaca gitu. Aku ngebaca oke, tapi orang lain, katakanlah yang pure di HRD. Nah, itu yang bikin pusing juga. Jadi sebisa mungkin bikin portfolio itu
kita show my skillnya atau show menunjukkan skill kita tuh dapat, presentasinya pun juga dapat gitu loh. Kalau misal terlalu rumit pun juga nggak bakal ke notice gitu loh. Sehat-sehat mas, jangan lupa istirahat karena raga yang sehat juga butuh rehat besoknya mas. Siap, nanti sampai jam 12 aku. Thank you mas, sekarang menetap. Gue kan anak DKV, tapi jujur masuk di kafe karena salah jurusan. Tapi alhamdulillah sampai selesai. Tapi skill gue pas-pasan dan sekarang bingung mau nyoba kerja apa. Apa boleh saran bang? Boleh saran. Switching karena gini ya, udah DKV ya. Jadi fundamentalnya udah ada, pengetahuannya udah ada. Mau lanjutin atau switching ke yang disukai, dah gitu. Mau ngelanjutin karena udah ada basic dan fundamentalnya, dikembangin lagi atau switching. Sesimpel itu. Dulu internship pas SMK gak mood mas, gara-gara yang interview bertiga ada HRD dan asistennya sama marketing head. Lah kenapa? Mouse Fantector X9 gaming bagus mas. Aku belum pernah nyoba brandnya Fantech PTW. Belum pernah nyoba. Di harga 100 ribuan kayaknya oke, sekedar oke untuk dipakai mouse daily. Cuman untuk gaming kayaknya masih kurang sih. Kalau untuk daily oke, cuman kalau untuk ini aja masih mentok 4800 dpi. Ini 12.000 guys. Fungsi generatif file apa bang? Ya buat ngegenerate mengisi kekosongan atau mengisi yang kurang menggunakan teknologi yang bernama AI. Itu namanya generate file. Gitu ya. SRAM laptop budget 16. Aduh, aku nggak tahu lagi mas mau sarin gimana. Nggak coba freelance kah mas dulu? Dulu saya SMK juga kayak gimana tuh? Dulu saya SMK juga kayak nggak dapat apa-apa ilmunya. Oh, juga kayak nggak dapat apa-apa ilmunya gitu. Coba dulu aja. Baru bisa desain di tempat kerja. Alamak baru sempat join live lagi. Wah, parah. Mouse gaming tapi budget pelajar ambil apa? Mouse gaming budget pelajar ambil ini aja, Mas. Nih. Ambil Atlas di 300 ribuan. Tuh. $300 under 300 berarti. Sorry, ralat. Under 300 udah dapat dock charging kayak gini. Tuh. Jadi kalau misal pengen ngecas tinggal udah ngecas tuh. Mouse gaming tapi ada. Kursi lo pakai apa itu? Pakai kursi yang aku beli di Shopee. Oke, mouse-nya wis hot swap dulu mas? Belum mas, belum hot swap. Hot swap itu ada mouse-nya dari Rexus kalau nggak salah. Harganya memang agak tinggi tapi dia bisa hot swap. Cuman balik lagi, chance untuk hot swap mouse itu sangatlah kecil sekali, minimal 1 tahun sekali. Kalau misal double klik itu pun juga. Makanya sebenarnya fitur hot swap di mouse itu sedikit gini, intensitas orang mengganti switch keyboard dan juga switch mouse itu lebih sering ganti switch keyboard daripada switch mouse gitu. Karena switch mouse itu cuman dua ya kan, kanan kiri scroll, encoder dan lain-lain. Nah itu juga menurutku ya salah satu fitur yang mungkin belum untuk saat ini bagus, cuman bukan untuk yang saat ini gitu loh. Mungkin udah banyak banget produk-produk yang udah ada removable switch gitu. Karena kita bisa custom yang bagus juga. Dan di paket penjualnya kalau nggak salah Rexus. Daksa Air ya kah? Ini udah dikasih switchnya tuh. Orang untuk ganti switch tuh sangat jarang daripada ganti ini loh.
Udah ada bocoran penerus Atlas ini gak mas? Yang di spill namanya Firefly. Kan udah. Dia mini ini. Mini mouse. Udah di spill kok. Mini mouse dia tuh. Mini udah di spill kok. Nah ketinggalan ya. Udah 4 hari yang lalu tuh. Mini mouse dia. Ya kayak mouse-mouse-nya Logitech gitulah. Keyboard Vortex Mono buat gaming worth it nggak? Worth it sih. Worth it sih. Main Valorant oke. Tinggal nyesuaiin switch sesuaiin mouse-nya aja, switch-nya aja. Ini tadi mau aku bikin, tapi ini pasti prosesnya lama banget. Udah ya guys, ngobrolin tentang huru hara di negeri ini ya guys ya. Desain perlu keep bagus gak sih mas? Pertanyaan iseng aja. Oke. Ini ya, ini seru nih pertanyaannya. Desain itu perlu keep bagus gak sih? Ini pertanyaan yang seru nih. Kalau aku pribadi ya. Mau monitor buat mobilador ngambil apa? Nah. Nggak tahu lah. Device-nya apa dulu mas? Device yang dipakai dulu. Desain itu nggak perlu keyboard yang bagus, tapi perlu mouse yang bagus. Kalau aku ya, ini dari sisiku ya. Itu sih. Desain itu nggak perlu keyboard bagus. Sebenarnya keyboard Logitech K120 pun juga aman-aman aja karena aku di kantor pakai itu. Bang, kenapa lu nggak suka exploded? Karena terlalu banyak blocker di bagian kanan. Jadi kayak kepisah gitu loh desainnya, gitu loh. Karena aku pun juga pakainya kan bukan yang exploded gitu. Tuh. Aku pakai 75% tapi yang biasa gitu loh. Blockernya bagian sini. Udah. Ini juga blocker nih. Blocker. Ngaruh ke kenyamanan nggak? Ngaruh ke kenyamanan. Ngaruh ke kebiasaan. Kebiasaan gini. Cuman ya balik lagi, aku nggak suka exploded karena desainnya ya dan kebiasaan. Sebenarnya sama aja mau pakai yang biasa atau exploded karena keyboardku pun juga gak ada yang exploded. Tuh, ini kalau exploded tuh kayak gini. Nah, aku ada contohnya. Ini BPM ku atas mati BTW, belum aku benerin. Nah ini, bagi mentahannya bang, mentahan apa? Ini bukan desainku guys. Nih, ini itu 75% exploded. Jadi exploded tuh ada blockernya bagian sini tuh. Tuh. Kalau si yang biasa non exploded, dia tuh rapat. Tuh. Aku lebih suka yang rapat daripada yang exploded. Gitu. Ini keyboard dari Yunzi semua ya, BTW ya. Kadang mikir kayak asik kalau main chat keyboard feel-nya gimana, ada suaranya tapi masuk desain nggak ngerasa apa-apa. Ya kalau misal keyboard itu lebih ke feel ngetiknya, feel typingnya, typing experience-nya lebih ke situ ya kalau keyboardnya. Cuman kalau balik lagi, apakah desainer itu butuh keyboard yang bagus? Jawabannya enggak. Selama dia bisa input gak delay, itu aman-aman aja. Rapat enggak gitu mas. Itu mencet apa mas biar nggak bisa pindah-pindah ke ini. Namanya adalah Macropad. Tuh. Ini Macropadku. Ya. Macropadku. Jadi fungsinya buat pindah-pindah scene ya yang ada di Streamlabs. Jadi biar bisa pindah-pindah secara otomatis. Tinggal mencet aja. Gitu. Tinggal mencet 1, 2, 3 yang udah aku setting. Kolektor keyboard ya bang? Enggak juga, cuman suka aja hobi, suka beli. Alternatif software dong buat edit tapi yang free selain Adobe. Adobe kalau crack sekarang di ban. Lah beli aja mas, beli aja murah. Gitu. Ayo normalisasi beli langganan guys, karena murah. Apalagi kita kerja untuk software itu gitu loh.
Katakanlah kita 1 bulan itu menggunakan Photoshop, kemudian dapat cuannya itu 3 juta. Padahal Photoshop itu 300.000. Yang paling mahalnya berarti 10%. Apakah kita tidak mau mengeluarkan 10% untuk lisensi software? Sepelit itukah dirimu? Kalau misal nggak pelit, ya naikin harganya. Gitu guys. Sensor mouse buat jangka panjang bang, 3311 cukup atau 3395 sekalian? 3311 cukup. Cukup, menurutku cukup. Karena aku pun pakai 3311. Ini pakai press play atas 3311. Cukup. Monitor buat device Redmi Note 10C. Monitor apa? Emang bisa di extend guys? Gak. Ini Mas Damar nih. Emang bisa dari HP di extend ke monitor buat main game ya di sini ya konteksnya ya. 300.000 sebulan Mas. Iya sebulan. Kalau misal pakai yang individu. Kalau pakai yang student tuh di 150-an, 130, 150 gitu. Jadi ya sebenarnya aman-aman aja gitu loh. Kita suka dengan Photoshop dan kita menggunakan itu, beli license-nya, it's okay. Bukan hal yang mahal banget, serius. Kalau kita langganan, udah sekali langganan, katakanlah 1-2 bulan pertama, itu kerasa mahal. Tapi setelahnya itu kayak, nah kenapa gak dari dulu aku langganan? Pasti punya pemikiran kayak gitu. Buat main game monitor dengan device Redmi Note 10C, ya kayaknya aku nggak bisa rekomendasiin sih Mas, karena aku pun tidak tahu teknisnya bagaimana. Jadi aku nggak bisa ngerekomendasiin monitor buat device itu ya. Mungkin lebih ke teman-teman yang hobi mobilador bisa ditanyakan aja. Dan pasti kalau teman-teman mobilador juga butuh ada yang pakai pun juga pasti menyarankan monitor apa gitu. Masih nggak sanggup Mas, masih freelancean, ya it's okay gitu loh, masih it's okay, nggak masalah juga. Pakai yang murah Affinity bisa, pakai Photopea bisa. Ini kenapa di sini bikin salah ngeklik? Photopea bisa. Photopea bisa tuh. Kok aku lapar lagi anjir. Sini makan, tidur, bangun, sahur, makan lagi, tidur lagi, guys. Ini foto sih, bukan manipulasi, ini foto sih. Cakep banget tapi. Ini baru AI nih, kayaknya AI nih. Sumpah sandwich itu kenapa enak banget ya. Aku lebih suka sandwich daripada burger, nggak tahu kenapa. Burger oke, cuman sandwich terbaik. Dulu belajar digital imaging susah banget bikin gituan. Iya, pasti susah. Pasti ada proses susah lah. Kalau nggak melewati proses susah ya nggak bakal bisa. Semua hal yang mau kita pelajari itu pasti susah. Nggak ada yang mudah. Kalau mudah, orang pasti semua mempelajari. Kalau susah, ya orang nggak bakal mempelajari. Dan hanya orang-orang yang ingin dan berniat untuk mempelajari. Semua hal itu susah guys. Bang cetak bener pakai formatnya apa? TIFF. Kalau pakai Photoshop. Semua hal tuh susah. Mau bikin apa masa malam ini? Kayaknya nggak cukup kalau mau bikin sesuatu deh. Kayaknya besok. Kita nyari-nyari hal-hal sesuatu yang gitu. Kalau CMYK warnanya. Kalau CMYK itu warnanya.
Kalau formatnya, format apa dulu nih? Format filenya kah? Format warnanya pasti CMYK kalau untuk dicetak. Bikin desain ala-ala Marvel nggak sih mas? Ya kayak gimana tuh? Yang kayak gini guys. Format filenya TIFF. Tadi kan aku udah bilang TIFF. Mau manipulasi kah? Nggak. Aku nggak mau manipulasi lagi karena Pertamina udah paling jago manipulasinya guys. Save PDF di PS sama AI ukurannya kira-kira sama nggak mas? Beda. Kalau di AI nggak tahu ya. Kalau di Photoshop tuh pasti gede banget PDF-nya. Iya itu. Save PDF di PS beda. Untung aku udah pindah ya guys. Makanya motorku tuh knocking terus. Dari zaman 2020 sampai sekarang. Diakalin tuh knocking terus. Ternyata udah tahu penyebabnya selama ini. Kenapa motorku knocking terus. Save PDF AI bisa ringan di settingan tanpa burik. Nah tuh, karena aku nggak tahu AI ya. Kalau vektor kayaknya lebih ringan deh. Sama kayak Corel tuh lebih kecil daripada pindah Shell mas. Nggak pindah Indo Station. Nih, di dekat rumahku tuh ada 2. Aku tuh pengen pindah ini tuh lama banget. Indo Station mobil. Tuh, aku pakai ini sekarang. Dan jujur beda. Mbak ini 75 Pro enak banget gak? Gue suka clacky. Aku belum pernah nyoba. Aku nyobanya kalau yang yang aluminium ini aku baru nyoba punyanya Yunzi AL75 sama Breeze 75 tuh. Ini sama-sama creamy talk ya, creamy talk. Bang Spill Behance nggak punya mas, nggak pernah upload ke situ. Aku juga pindah itu di Sal masih jarang. Aku pindah ke sini guys. Di mobil. Mas kamu direktur Pertamina ya? Nih aku punya pemikiran gini guys. Semua. Ini kayak gini. Ini kita runutin dari atas dulu. Kemarin kan sempat banyak berita ya kan. Pertamina itu dioplos pakai air atau ya apalah itulah. Pertamina ya ngomongnya ya. Yang kecil-kecil itu bisa di depan warung gitu kan. Itu kan dioplos ya kan. Ada yang nyidak ternyata dioplos. Nah, plot twistnya adalah yang dari pusatnya juga ngoplos gitu loh. Jadi kalau kita beli di Pertamina itu adalah bahan bakar ya oplosan yang dioplos lagi gitu loh. Gitu. Pertamina itu legal. Iya, tahu ilegal. Maksudnya kita ngomongin yang oplosnya itu. Apply di Apuk juga kah? Enggak. Tapi bagusan Bang Overall Raini 75. Aku belum pernah nyoba. Aku awalnya pengen beli Raini 75, cuman kurang suka dari karena bloker bagian kanannya. Bagian kanannya yang ada logo hujannya itu loh, yang aku kurang suka di situ. Nih bagian blokernya di sini. Nih bagian sini ada logo awan hujan. Nah, aku kurang suka di situ. Makanya itulah kenapa aku nggak ambil Raini 75. Bagian belakangnya bagus, aku suka. Cuman aku mengundurkan diri karena di sini ada blokernya. Bloker tuh kayak ada space gitu loh. Gitu kayak ini kan ada space-nya tuh. Sorry. Di sini. Alah, mana sih kameranya? Nah, di sini tuh akan ada space-nya tuh. Tuh. Nah, ini buat tempat USB. Cuman ini ini kan ada planet gitu kan. Nah, aku sebenarnya kurang suka kalau ada di sininya tuh ada blokernya gitu. Pamer bang. Mas Ruth. Aku tuh udah jadi. Udah dikabarin. Loh, lah itu nggak dikirim sekalian itunya. Nah, emang udah jadi. Nah, udah jadi gitu. Ternyata udah jadi. Nanti lanjut ya. Itu keep apaan? Ini pakai Yunzi AL75. Lah tur. Ini udah jadi ada 2 lagi. Cuman ini salah ukuran sih.
Tuh. Rilisan Lega Pertamina after operasan Mas. Aduh, jangan, nggak boleh deh, nggak boleh. Udah banyak yang melakukan. Gitu. Dan kemarin kilang minyak di Cilacap kebakaran, entah itu di setting atau kebetulan. Aduh, ya kita sebanyak-banyaknya apa namanya berita-berita yang ada tuh kayak kita tuh kayak udah nggak percaya nggak sih gitu. Gue sering orang lihat isi eceran, nggak paham kenapa milih eceran lebih murah. Kagak, awet juga kagak. Nah itu dia masalahnya. Pertamini sama Pertasop beda. Pertamini sama Pertasop beda ya. Pertasop itu adalah resmi, Pertamini itu ilegal. Gitu. Biasanya Pertasop itu cuman jualan ini, Pertamax yang nggak 92 itu, gitu lah. Nemesis gimana Mas, bisa? Belum, aku coba lihat Nemesis Loki ya. Nemesis Loki, aku apa? Loki. Rekomenan MOS 3395. Aduh, aku nggak ada lagi. Kayaknya sih bisa sih Mas, kayak. Cuman nggak tahu ya. Platnya bagaimana? Pertamina itu. Ya kan Mr. Loki. Kalau harga Pertamina turun bakalan balik lagi gak Mas? Gak tahu ya. Gak tahu ya. Keyboard mending ambil F75 Pro yang Reaper Switch atau NS75 Dark Plum. F75 Pro. NS75 Dark Plum agak kurang. NS75 masih kabel bro. NS75 tuh mending F75 gak sih? 3 koneksi. Proyek baru nih. Nanti lihat dulu Mas, unboxingnya kayak gimana. Mas, PC Masnya harga berapa? Harga 6 juta. Di Sulawesi adanya Pertamina doang. Nah itu dia guys. Di tempatku ada Indo Mobil soalnya. Nih, Indo Station. Seperti di TikTok katanya diganti semua jadi bensin. Ya. Mas under 500 ada rekomen gak Mas? 300 sih, under 300 sama 300an sih. Aku lagi pakai yang di harga-harga tersebut gitu loh. Under 500 tuh sebenarnya banyak banget yang pakai sensor 3395 gitu. Dikarenakan Max Fizz gak ada Aroki, mari kita bikin si Loki. Asik. Tipsnya bagus. Apa kapan punya juga ya? Gas Mas. 6 juta quad stream. Nah, quad stream sama quad ini tuh, sama quad buka Photoshop tuh. PC-nya Intel atau ke AMD? Intel. BPM-mu berapa Bang? Dikit kok, BPM-ku tuh 7560. Tesnya pakai 60 second ya, bukan yang 15 second ya. BPM-ku tuh kecil banget sumpah. Dan aku masih ini juga masih membiasakan 10 jari karena telunjukku tuh pasti sering banget turun ke bawah mencet spasi. Aku lagi ngebiasain pakai jempol. Aku baru menyadari itu beberapa bulan terakhir. Kenapa sih gitu loh. Nah, aku lagi memperbaiki kebiasaan tanganku juga. BPM-ku ya 50, 60, 70 sih, sekitar segitu sih. HD coba bandingin stabilizer Junsi Alisusi sama Spirit Studio Mas. Oke, kita bandingin stabilizer dari si apa ini? Yunzi AL75. Duh. Sama keyboard mahal. Sama-sama mahal sih, di 1 jutaan sih ini. Nih. Gimana sih? Lebih berat suaranya, stabilisnya bridge. Enggak juga sih. Sama-sama enak sih, sama-sama enak menurutku. Enggak lebih berat juga.
Yunzi gak mau kasih potongan harga 50% gitu, ngiler banget. Nah, enakan Jipren guys, enakan Jipren guys. Nih, enakan Jipren guys. Tuh, enakan Jipren guys. Ini keyboard terbaik tuh, Jipren guys. Nah apa mas? Itulah enakan Jipren. Aku tahu karakternya L75, udah ketebak. Nah, L75 tuh enak banget. L75 serius enak banget. Nah, udah nggak, mic-nya pakai apa? Mic-nya pakai Press Play Podium C. Bang, kenapa keyboard alu sama plastik lebih creamy alu? Sebenarnya salah, lebih creamy si plastik. Nggak bisa juga digituin. Aku nggak bisa juga ngasih statement kayak gitu. Gini, Mas, akhirnya keyboardku sama HMX sudah datang dan ku pasang, suaranya clicky gitu, enak feel-nya ngetiknya. Nah itu dia, yang aku rekomenin, itu enak. Kenapa keyboard alu sama plastik lebih creamy alu? Sebenarnya nggak bisa itu kan juga di generalisir seperti itu. Tergantung plastiknya tebal apa enggak. Kalau misal plastik, nggak semua alu bisa creamy, nggak semua plastik itu jelek. Nah itu, kalau plastik itu tergantung plastiknya itu tebal apa enggak. Kemudian kalau aluminium, apakah plat aluminiumnya yang dipakai itu tipis atau tebal gitu. Karena tipis dan tebalnya itu bisa mempengaruhi suara gitu. Ini si F75 itu plastiknya agak tebel. Jadi suaranya enak. Dan dampenernya juga banyak banget. Enak suaranya. Seperti keyboard apa namanya? Keyboard alu rasanya. Bahaya banget join live-nya mas, bawanya check out keyboard 1 juta. Nah itu dia guys. Itu Yunzi AL75. Betul, Yunzi AL75 yang aku pakai. Enak banget. Aku pasang di Vortex Mono tapi aku kesusahan bukanya. Nah agak susah memang. Aku juga kesusahan buka Vortex Mono. Gitu, sama sebenarnya tergantung konfigurasi tuh. Kalau kita mau nyari clacky atau mau nyari talky, creamy dan lain-lain, kita cari dulu konfigurasi si keyboardnya bagaimana gitu loh. Konstruksinya tuh beda-beda gitu loh. Oke. Bang, mau lu pakai foam nggak? Pakai. Tapi cenderung aku kurangin. Mau di mod bang L75 nya? Ngapain di mod mas? L75 udah nggak usah diapa-apain. Mau diapain coba? Nih, aku tanya mau diapain? Suara udah enak. Suara udah enak. Terus switch sudah enak. Karakternya aku suka. Kemudian si keycaps-nya juga udah enak, tebel, double shot PBT. Mau dimodif apa lagi? Pretelin cat olah cepet. Nah itu opsi terakhir. Kalau pakai case yang kayu kemarin gimana mas? Suaranya lebih ke apa? Suaranya lebih ke clacky. Tuh. Kurangin bagian mana ya? Aku kurang enak bagian shift arrow ke bawah. Kurangin bagian bawahnya. Kan banyak yang nabrak-nabrak tuh. Iya udah punya si HL75, pasti buka udah full. Barangkali mau di mod. Apa ya? Sebenarnya gini. Modif keyboard yang udah enak tuh sebenarnya adalah membuang uang. Kalau misal uangnya banyak, ya it's okay dan wajar gitu loh.
Cuman kalau keyboardnya itu apa ya, udah enak ya udah gitu loh. Kalau kelebihan uang dimodif gak masalah gitu loh. Kalau aku sih enggak gitu loh. Kalau aku sih enggak. Kalau mau niat modif keyboard ya, cari keyboard yang modifable. Contohnya Daksa M61 ini yang aku ganti ke casing kayu ya kan. Casing kayu ini tuh, kayu. Tuh. Udah. Full. Aku cuma pakai PCB-nya doang. Tuh. Plat besinya, kemudian casing aluminiumnya nganggur semuanya di situ. Bang, lu ngedit feed IG AA kan ya? Enggak ya. Cuman desainku dipakai sama Triple A Clan waktu itu. Shift arrow ke bawah. Mana sih? Oh, bagian situ. Aman-aman aja sih. Keyboard model alis itu enak gak? Enak sih, nyaman sih gini. Aku malah pengen itu beli. Yang aku pengen tuh ini. Ini balikin dulu ya, bentar ya. Keyboard termahal punya lu mana, Bang? Nih. AL75. Aku sebenarnya pengen ini. Alice ya, Alice keyboard, Alice ya, intinya Alice lah. Tuh. Bah, cakep banget sumpah. Nih, bah, 3 juta pak. Mahal banget 3 juta pak ini pak. Tuh, cakep banget, cakep 3 juta pak. Itu mau songkrong mau di giveaway kah? Enggak. Nanti nunggu dari brandnya. Ini kan dipinjemin sama brand kan. Aku cuma dipinjemin, bukan punya aku. Dipinjemin sama brand. Kalau nyuruh aku buat giveaway ya paling giveaway gitu loh. Puasa di 2 udah bolong kah mas? Hampir, karena nggak sahur semalam. Tapi aman-aman aja karena libur. Tinggal tidur. Nih keyboard termahalku tuh ini. Sebenarnya sama aja sih kayak ini Bridge 75. Bridge 75 juga 1,5. 1,5 ini 1,6 setengah, 1650 lah. Jadi aku bilang paling termahalku ini dan enak. Ntar kapan-kapan ada rezeki coba beli Zoom 75 mas. Zoom 75 ya. Itu yang lagi dipakai Aula F75 enggak? Yunzi AL75. Cakep juga ya yang warna putih, yang hitam monoton banget ini. Oh, Mas Gudem pakai yang hitam kah? AL75-nya kah? Zoom 75. Aduh, ada knobnya, blokernya aku nggak suka, Mas. Zoom 75. Kayaknya aku bakal nggak mungkin beli 75 lagi deh, kayaknya deh. Kayaknya ya, nggak bakal beli 75 lagi deh. 65 kayaknya, yang aluminium ya, karena aku belum punya. Kalau mau beli lagi. Kita lihat-lihat keyboard tambah banyak ini. Enggak sih, sama aja. Cakep juga. Cari di GGS ada. Ganteng-ganteng Swax. Yang lucu kemarin udah datang mas. Kah mas yang nyusul itu? Udah datang nih. Kemarin aku pakai tuh. Lebih seneng size kecil mas? Ya, compact 65%. 75 sih oke. Tuh. Ini udah datang. Aku malah gak tidur mas. Terus 12 sahur karena keasikan main game. Aduh. Karena aku kerja mas siangnya mas. Tuh. Ini yang exploded ya. B75 Pro 3 koneksi. Ini mirip sama kayak Aula F75, cuman dia bedanya dia apa namanya? Exploded. Ya, cantik gitu ya. Ini bagus nih. Si Yunzi. Ini kamera geter-geter guys. Ada warna, iya pakai warna yang hitam. Oh kan ada 2 varian kan, yang silver sama yang hitam kan gitu. Tinggal ganti keycaps aja mas kalau misal bingung. Udah pakai berapa lama mas Gundom pakai Yunzi? Tapi harganya yang nggak cantik mas kalau Yunzi di dompet aing. Tapi terbaik. Ini bagus banget nih. Dari Yunzi ini bagus banget.
pengen yang ini. Minzi mau yang ini, Minzi. Ini juga dipinjemin sama brand. 6 bulanan mas, gimana nih experience? Aku pengen tahu nih experience karena aku baru pakai 1 bulan ya kan, kurang dari 1 bulan malahan, baru banget. Gimana nih experience menggunakan AL75? Apakah sudah bosan? Apakah sudah bosan? Ganti switch doang. Oke. Pakai yang apa? Pakai yang biru itu kah? Aku pakai yang Cocoa Cream V2 sih. Menurut Mas, yang paling tepat biar bisa membeli sesuatu yang mahal, nabung atau naikin pendapatan? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Naikin pendapatan gini. Katakanlah hidup kita tuh 1 juta. Katakanlah 1 bulan 1 juta. Nah, kita mau beli sesuatu nih. Nah, kita cari sampingan biar gak ngeganggu si 1 juta ini gitu loh. Nah, sampingannya itu buat ditabung, buat beli sesuatu yang kita mau gitu sih. Kalau aku gitu. Makanya pas aku pengen beli keyboard, nah aku banyakin nerima freelance. Nah, buat beli gitu. Jadi biar tidak mengganggu si porsi yang utama kita ini. Nah, kalau misalnya kita ada porsi kan pasti kan banyak tuh untuk kebutuhan, untuk tabungan, untuk uang darurat, untuk yang lain-lain gitu loh. Aku pasti seperti itu. Kalau kita mau beli sesuatu, kita buka keran lagi satu. Paham ya? Konotasi keran di sini apa? Enak banget. Guys, kayaknya aku mau cabut deh. Aku lapar banget sumpah. Padahal udah makan tadi. Makan tuh banyak banget aku. Makan ngemil dari tadi. Habis es 2 teko. Es buah 1 teko habis. Aku minta bikinin lagi sama bini kan. Mau minta lagi 1 teko lagi. Habis, udah. Masih lapar. Oke guys, kayaknya aku mau cabut dulu. Kita ketemu besok lagi untuk bahas-bahas yang lain. Terima kasih yang sudah yang sudah join dan sudah banyak banget guys. 1, 2, 3. Banyak banget tuh. Thank you semuanya. Bye bye semuanya.